Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Saya sambil ngopi hela tuh, ngopi hela. Pahit bro, sepahit nasibmu yang nggak monet-monet. Sambil ngerokok ya. Ini teman-teman, apa yang akan kita bahas? Jangan pernah berkunjung ke sesama pemula yang tidak satu tema. Karena dampaknya akan luar biasa. Nih perhatikan ya, buat teman-teman. Perhatikan. Mungkin alasan ini ada di sebagian pemula. Tidak mau berkunjung ke yang tidak satu tema dengan alasan macam-macam, dengan alibi yang macam-macam. Algoritma rusak kayak segala macam. Sekarang coba yang sudah menerapkan, cek supaya menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita jangan menjudge, kita jangan memvonis. Cek sekarang di analitikmu, walaupun kalian itu sering mengunjungi channel yang satu tema, perhatikan rekomendasi yang kalian dapat itu dari mana? Apakah dari video yang satu tema? Hah? Coba cek. Enggak kan? Tema lain pun merekomendasikan videomu juga kan? Kalau memang itu menjadi tetap dan terus menjadi patokan, jangan berkunjung ke video yang tidak satu tema, apalagi pemula. Seharusnya rekomendasimu atau rekomendasi yang kalian dapat itu dari video-video yang satu tema. Sekarang cek pelototin, pendeliin analitikmu. Penonton menemukan videomu dari mana? Dari yang channel satu tema. Cek sekarang. Saya kasih waktu deh 1 menit. Kalau ada yang bilang semua rekomendasi saya didapatkan dari video yang satu tema, kok culak aja matamu. Jadi gini teman-teman ya, kita ini harus sadar posisi, sadar diri, sadar rai. Kalau orang Jawa ya, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Sadar diri gimana bang? Kalian harus sadar, teman-teman ini masih pemula, subscriber masih di bawah 1000. Harus sadar diri. Jadi kalau ada yang berkunjung ke tempatmu tidak harus satu tema. Kalau memang tidak satu tema, tetap aja kunjungi. Karena masih butuh mereka, butuh subscriber. Ya, sadar diri lah. Sadar posisi. Posisimu sekarang di mana? Posisi belum monet. Posisinya bikin video juga pas-pasan. Kalau tetap ini menjadi patokan, kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Sekarang kalian harus sadar. Raimu ki sopo? Enggak terkenal. Ya, enggak terkenal. Satu kelurahan aja nggak ada yang kenal sama kamu. Kalaupun ada ya mungkin hanya tetangga-tetanggamu lah. Karena sering merantau, kamu balik ke kampungmu juga nggak terkenal. Boro-boro mau nyalon lurah, nyalon RT juga nggak jadi. Ya. Jadi cek yang menggunakan metode ini. Metode apa bang? Ya metode yang kita bilang di awal tadi. Jangan berkunjung ke sesama pemula yang tidak satu tema. Cek analitikmu sekarang, kalian dapat rekomendasi dari mana? Apa dari video-video yang tidak satu tema? Atau dari video-video yang satu tema? Justru yang paling banyak adalah videomu direkomendasikan di videomu sendiri. Selebihnya ada rekomendasi yang video tidak satu tema. Apakah itu rekomendasinya nyasar? Kalian nggak suka rekomendasimu nyasar? Awalnya di 2 jam pertama, kalau sinyal yang diterima oleh sistem YouTube ini mencukupi untuk merekomendasikan videomu, videomu akan disebar dulu ke yang satu tema. Setelah itu, kalau memang itu lebih banyak lagi penontonmu, durasinya panjang, disebar ke yang lebih luas, ke yang tidak satu tema. Jadi tetap aja jangan berkunjung ke yang tidak satu tema. Cek
analitikmu sekarang. Masih nonton videonya Insan Tutor? Ya nanti lah. Supaya paham, ya, supaya paham. Nggak ada rekomendasi nyasar. Yang ada rekomendasi diperluas, itu loh. Dari kemarin ya. Intinya satu, seperti yang kita bilang di awal tadi. Sadar diri, sadar posisi, sadar rai gede kulit badak. Nggak terkenal sama sekali. Jadi kalau ada yang datang, sambut dengan tangan terbuka. Ya, balikan membawa angpau. Tidak harus hari ini, tidak harus minggu ini. Boleh bulan depan. Yang penting datangin. Patokannya di analitik aja lah, ya. Patokannya di analitik, cek aja analitikmu. Penonton menemukan videomu dari mana? Itu loh. Video siapa saja. Nah itu buktinya. Kok tidak yang satu tema videomu direkomendasikan? Atau penonton menemukan videomu justru dari tema-tema yang lain banyak. Videomu masak-masak, kenapa mendapat rekomendasi justru dari pemancing? Videomu mungkin berhubungan dengan pembahasan petani tentang pupuk, atau mungkin tentang bercocok tanam yang bagus, atau mungkin tentang budidaya lele. Tapi kenapa videomu justru direkomendasikan di tempat misteri? Dari tempat misteri, penontonmu kadang-kadang mendapat penonton dari tempat-tempat misteri. Satu pertanyaan, dan kalian belum ini kan, belum sampai ke sini mungkin pemula ini. Jadi tetap aja, pokoknya patokannya rekomendasi lebih bagus itu dari sesama tema, satu tema. Jangan menonton dengan video yang satu tema. Terserah deh, mikirmu bagaimana. Yang penting ini sudah kita informasikan ke teman-teman, cek analitikmu. Ya. Cek analitikmu, kamu mendapatkan dari mana. Kalau ternyata dari selama ini kamu selalu mengunjungi temanmu sesama pemula yang satu tema, dan ternyata justru orang lain menemukan videomu atau videomu mendapatkan penonton dari penonton, atau direkomendasikan atau mendapatkan rekomendasi ke channel yang tidak satu tema, seharusnya kamu protes. Imbang, ya. Imbang. Kalau kalian sering nonton video satu tema dengan alibi yang kamu buat tadi, terus tiba-tiba di analitikmu penonton menemukan videomu itu dari channel yang tidak satu tema, seharusnya kalian tuh protes. Protes ke siapa? Protes ke YouTube kayak, atau protes ke tempat yang sering teriak-teriak ini kayak, ini kok begini bang? Nanti apa lagi alasan yang dibuat-buat? Pasti ada alasan yang dibuat-buat. Alasan apa? Alasan demi kontennya dia. Setelah kamu protes, kamu bakalan dikontenin. Siapa yang untung? Dia juga, ya. Dia juga. Kamu nurut mungkin ke tutorial si A, si B, si C. Mobil lah. Aib. Kamu nurut, kamu belajar, kamu telan mentah-mentah informasi bahwasannya nonton video itu harus satu tema. Setelah kamu cek di analitikmu, ternyata penonton menemukan videomu justru bukan dari channel yang satu tema. Coba kamu protes ke dia. Yang terjadi adalah dia dapat konten, ya, dari protesmu itu tadi. Dia akan punya alasan lagi. Ngerti Raco? Jadi informasi itu harus dikupas, ya. Durian enak tapi jangan ditelan sama kulitnya, ya. Jeruk enak jangan dikunyah sama kulitnya, keselak modar wengo. Jadi semua informasi itu bisa disatukan untuk perkembangan channel teman-teman. Tapi yang lebih utama adalah jadilah dirimu sendiri. Pikirkan apa yang seharusnya kalian pikirkan. Fokus, ya. Fokus di pribadimu. Fokus di channelmu. Kok hubungannya dengan pribadi? Pribadimu mau baik mau buruk, tapi kalau keluar dari mulutmu itu sesuai dengan isi hatimu, kontenmu bakalan menarik. Ya, walaupun kameramu buram kayak segala macam, kontenmu bakalan menarik. Dan kamu akan tetap menjadi dirimu sendiri. Ada hater, ingat, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menyukai kita. Ya, biarkan aja mereka dengan
cara berpikirnya sendiri. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah kalian itu menjudge orang lain. Jangan pernah kalian itu mempromosikan dirimu sendiri seakan-akan dirimu paling baik. Nggak perlu. Ya, nggak perlu. Kalau bejat ya bejat saja. Yang penting kamu ikhlas dengan kebejatanmu dan berusaha memperbaiki diri. Jangan bejat terus kamu teruskan, sudah tahu itu nggak benar. Bejat ya bejat saja, tetapi berusahalah untuk selalu berbuat baik ke orang lain. Jadi bejat itu untuk dirimu sendiri, tetapi kamu tetap berusaha untuk berguna bagi orang lain. Ya, nggak usah banyak alasan, nggak usah berusaha menjelaskan dirimu siapa. Ini loh saya baik, kayak yang komen-komen di videonya Insan Tutor yang mungkin surbannya besar-besar, isi kontennya ceramah-ceramah, tetapi komennya tidak mencerminkan pribadinya dia. Artinya apa? Kamu tidak perlu menjelaskan posisimu, siapa dirimu ke orang lain. Karena sekali lagi, yang suka sama kamu tidak butuh itu semua. Sudah bisa dimengerti ya? Mau kamu berusaha menjelaskan ke orang lain bahwa dirimu baik, segala macam. Tapi kalau tidak suka ke kamu, ya tetap aja tidak suka. Hal sekecil apapun bakalan dijadikan masalah. Orang yang suka ke kamu itu tanpa alasan. Tanpa kalian jelaskan pun, mereka akan tetap suka. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran ya. Tidak perlu menjelaskan siapa posisimu. Biar orang lain yang menilai ya. Orang suka tidak butuh alasan. Sudah bisa dimengerti ya. Dan sekali lagi buat teman-teman ingat ya, kecerdasan itu ada batasnya ya. Kecerdasan itu ada batasnya. Tapi kebodohan itu nggak ada batasnya. Goblok ya goblok aja. Tapi kalau kita cerdas, suatu saat akan mentok. Kecerdasan kita ya batasnya ke situ. Kadang-kadang orang cerdas pun kalau sudah mentok pikirannya akan jadi orang bodoh. Ya, sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan ini ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari video kali ini. Ingat, kecerdasan itu ada batasnya, tapi kebodohan itu nggak ada batasnya. Sehat selalu, sukses buat keluarga, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.